Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Fajriati, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil penyusunan artikel ilmiah tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nuri Novianti. Baik teman-teman, judul artikel yang saya susun yaitu Pengaruh Teknologi Terhadap Peningkatan Literasi Membaca Anak di Era 4.0. Dari topik yang saya angkat, ada dua hal penting, yaitu literasi membaca dan juga teknologi di era 4.0 ini. Mengapa penting melakukan penyusunan ini? Saya melihat bahwa negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tetapi sumber daya yang ada belum diimbangi dengan kualitasnya. Maka di dunia, Indonesia itu masih berada di urutan kedua dari bawah dalam hal literasi membaca. Padahal membaca adalah keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat dalam suatu bangsa untuk pembangunan negara, khususnya di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Daud Yusuf, yaitu demokrasi akan berkembang apalagi survive pada negara yang masyarakatnya itu adalah pembaca, individu-individu yang gemar membaca dan tidak hanya mendengar ataupun berbicara. Penting kiranya untuk ditekankan di sini, membaca adalah gerbang untuk kita mengetahui segala sesuatunya. Lalu di era 4.0 ini yang sering kita sebut-sebut sebagai zaman modern, zaman segala sesuatunya itu berkaitan dengan teknologi. Salah satu bentuk teknologi adalah smartphone. Nah, perlu menjadi perhatian bahwa pengaruh smartphone dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah banyak, sangatlah kuat gitu terhadap aspek pendidikan, aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena pengaruh teknologi terhadap pendidikan ini tentunya berpengaruh juga terhadap literasi. Lalu, tetapi yang kita kita alamin sekarang ini, penggunaan teknologi dan sosial media itu masih belum diimbangi dengan kualitasnya. Maksudnya belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal teknologi itu dapat berdampak positif dan negatif tergantung orangnya menggunakan sebagai apa. Nah, karena itu kita nanti akan membahas pengaruh teknologi dan juga literasi membaca. Apakah akan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Yang kemudian saya akan membahas dulu konsep dari literasi membaca. Apa sih literasi membaca itu? Literasi menurut KBBI adalah aktivitas tulis-menulis, ya, aktivitas tulis-menulis. Sebelum menulis dan apa yang akan dihasilkan dari menulis itu pasti ada prosesnya kan. Aktivitas tulis-menulis itu disebut dengan literasi. Kemudian membaca, apa sih membaca? Membaca adalah menangkap informasi dari tulisan. Menangkap informasi dari tulisan. Nah, tulisan ini bisa diakses dari buku atau dari media apapun lainnya, nanti dibahas, yaitu adalah alternatif ya. Nanti ada dimensi alternatif. Seperti itu. Jadi literasi membaca itu adalah salah satu unsur literasi. Salah satu unsur literasi gitu, yang merupakan gerbang pokok dan gerbang penting gitu untuk mendapat informasi dan kemudian mengolah informasi tersebut di dalam otak dan mengkomunikasikannya kembali. Seperti saat ini saya ketika sedang berbicara, artinya bahwa sebelumnya saya sudah melakukan proses salah satu proses literasi, yaitu membaca. Saya tidak akan bisa berbicara di sini ketika saya belum mendapatkan informasi dari luar gitu. Saya tidak akan berbicara ketika otak saya belum menerima informasi-informasi melalui membaca. Ataupun saya bisa melihat, tetapi penglihatan kita terhadap lingkungan sekitar itu hanya terbatas. Jadi kita menggunakan membaca sebagai sarana untuk melihat lebih luas jangkauannya.
tidak hanya sekedar lingkungan sekitar kita, tetapi bisa tanpa kita pergi ke tempat itu, kita sudah tahu kondisi tempat itu. Nah, itu pentingnya literasi membaca ya. Jadi itu literasi membaca. Nah, kemudian apa itu era industri 4.0? Kita sudah tahu ya bahwa era industri 4.0 ini sangat berkaitan dengan teknologi dan segala, sebenarnya ini adalah bentuk perubahan sejarah mengenai industrialisasi sebenarnya. Tapi industrialisasi ini bagaimana cara itu mengubah proses-proses yang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Artinya seperti industri 1.1, 1.2 dan sampai sekarang identiknya dengan teknologi smartphone gitu ya. Akses jaringan internet yang sangat penting dan sangat krusial gitu untuk setiap orang, khususnya di sekarang ini yang ya dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini yang sedang masa pandemi gitu ya. Dari mulai anak-anak PAUD hingga orang dewasa itu pasti memerlukan teknologi gitu, memerlukan smartphone. Pendidikan sekarang menggunakan teknologi. Contohnya ini saja gitu ya. Saya berbicara di sini, saya menggunakan teknologi, akses internet gitu untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Jadi sangat penting ya teknologi untuk meningkatkan kualitas untuk pembangunan suatu negara. Selain sebelumnya adalah literasi membaca. Nah, lalu akses internet ya. Tadi kita adalah poin utamanya adalah anak-anak. Lalu bagaimana sih akses internet pada anak-anak? Saya tadi sudah berbicara bahwa saat ini dari mulai anak-anak hingga orang tua yang sudah bekerja itu pasti mengakses internet. Tapi pada anak-anak itu bagaimana kondisinya? Mari kita lihat bahwa coba kita amati di lingkungan sekitar kita. Ternyata kita sudah jarang gitu ya menemukan anak-anak yang tidak menggunakan smartphone gitu atau hanya bermain bersama teman-teman. Iya, tapi pasti ada gitu ya di rumah. Mereka sudah suka YouTube, bermain games dan lain sebagainya. Bahkan di anak-anak remaja, SMP, SMA itu mereka menggunakannya untuk sosial media gitu. Komunikasi dunia maya. Mereka sangat senang gitu melakukan komunikasi di dunia maya. Nah, karena seperti ini, ternyata dampaknya itu akan berdampak terhadap literasi. Ya. Mengapa mereka menggunakannya tidak untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita sudah tahu indeks Alibaca. Nah, indeks Alibaca ya. Indeks Alibaca adalah indeks yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kualitas literasi membaca suatu masyarakat di suatu daerah ya, suatu masyarakat. Nah, indeks Alibaca ini sudah dilakukan penelitian di 34 provinsi di Indonesia oleh tim penyusun dari Kemendikbud yang khusus menangani masalah literasi. Ternyata kualitas literasi Indonesia itu masih rendah. Literasi membaca ya, kualitas literasi masyarakat Indonesia, literasi membaca masyarakat Indonesia itu masih rendah. Dibuktikan dengan usia 5-17 tahun ya, anak-anak 5-17 tahun itu 9, sekian persen itu masih buta huruf. Dikarenakan anak usia 5-6 tahun itu tidak bisa membaca. Nah, ini sebesar 50%. Jumlah yang sangat besar ya. Padahal pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi itu telah berhasil menekan tingkat buta huruf masyarakatnya gitu. Artinya pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan kecakapan membaca masyarakat Indonesia, anak-anak khususnya sebagai generasi penerus bangsa. Nah, tapi belum diimbangi dengan kualitas literasinya. Mereka belum memiliki minat baca yang tinggi terhadap informasi gitu ya. Nah, kemudian Alibaca itu ya. Nah, indeks Alibaca tadi kita dalam membahas indeks Alibaca ada empat dimensi ya.
4 dimensi yang atau 4 faktor yang mempengaruhi indeks ahli baca ini sebagai untuk menghitung indeks ahli baca lah intinya, yaitu dimensi kecakapan, dimensi akses, dimensi alternatif, dan juga dimensi budaya. Kita akan membahas satu-satu ya. Dimensi kecakapan adalah gambaran tentang kemampuan seseorang untuk mengakses media literasinya, mengakses buku ya tentunya. Artinya di sini kemampuan untuk membaca. Nah, kemampuan untuk membaca. Kemudian yang kedua adalah dimensi akses. Akses itu apa sih? Yang digunakan. Jadi apa yang dibaca? Seberapa gambaran tentang seberapa banyak akses buku atau buku yang ya akses bacaan, akses sumber daya literasi yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Kemudian adalah dimensi alternatif. Nah, dimensi alternatif ini yaitu bukan utama ya, namanya juga alternatif. Jadi berkaitan dengan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan elektronik, digitalisasi, ternyata dihitung gitu sebagai aspek indeks dalam indeks ahli baca ini gitu. Berarti berkaitan kan antara membaca dan juga teknologi. Dan yang keempat adalah budaya. Budaya adalah ya kita tahu gambaran tentang perilaku dan kebiasaan masyarakatnya dalam membaca seberapa besar gitu ya. Nah, ternyata ada tingkatannya gitu. Setelah tim penyusun melakukan penelitian pada tahun 2019 itu ditemukan hasil bahwa dimensi kecakapan yaitu 70, sebesar 70. Kemudian yang dimensi akses adalah sebesar 23. Yang ketiga adalah dimensi alternatif sebesar berapa? 40. Dan yang budaya adalah dimensi budaya sebesar 28. Artinya dimensi kecakapan sudah besar, namun belum diimbangi dengan akses. Tetapi ada potensi, yaitu dimensi alternatif sebesar 40 karena menduduki kedua, padahal itu alternatif. Artinya bahwa di sini kita bisa memanfaatkan teknologi itu sebenarnya untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat Indonesia gitu. Nah, caranya bagaimana untuk memanfaatkannya? Ini nih, pengaruh teknologi dan juga peningkatan literasi membaca. Kita bisa memanfaatkan itu gitu. Karena sebenarnya kecakapan sudah bisa, tetapi aksesnya belum ada gitu, belum rata, belum banyak toko buku, belum banyak perpustakaan. Ya gunakanlah gitu, gunakanlah potensi yang ada gitu. Masyarakat Indonesia atau anak-anak dekat dengan teknologi, dekat dengan media digital. Nah, kita berusaha melakukan pendekatan di situ. Bagaimana kita gini ya, untuk membudayakan literasi menurut McKinnon dan Miller itu ada 4. Nah, ini juga 4 ini ternyata sama dengan dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks ahli baca, yaitu proficiency, access, alternative, and culture. Artinya bahwa jika kita sudah menemukan faktor-faktor yang digunakan untuk meningkatkan literasi dan juga untuk membudayakan literasi, lalu kita sudah tahu penyebabnya, maka carilah solusi. Maka gunakanlah, manfaatkanlah teknologi bukan untuk hiburan, tetapi pemerintah, guru, dan orang tua harus bisa memanfaatkannya sebagai sarana menyediakan akses lain gitu, akses alternatif lain untuk menyediakan buku sumber bacaan kepada anak-anak agar anak-anak senang dalam membaca. Tidak hanya menggunakan teknologi sebagai games, gitu, permainan game ataupun sosial media. Apa sih buktinya? Ya dengan e-book salah satunya. Karena e-book itu bisa memiliki kelebihan. Saran multimedia, bisa dengan gambar dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada ketertarikan gitu. Kalau anak sudah senang, maka teknologi bukan untuk dihindari, tetapi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, kesimpulannya bahwa teknologi dan juga literasi membaca itu sangat berkaitan erat gitu. Masyarakat Indonesia tidak harusnya bisa memanfaatkan potensi yang ada dari penggunaan teknologi di Indonesia yang besar itu ya, berdasarkan indeks literasi, dan juga memanfaatkannya untuk peningkatan literasi membaca. Orang tua harus bisa mengawasi anak
Guru pun begitu, harus bisa mengawasi, membimbing anak-anak ketika mereka menggunakan media elektronik, menggunakan smartphone mereka. Jangan sampai mereka menggunakannya hanya untuk hiburan dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, dan sehingga kualitas literasi Indonesia bukan malah membaik tetapi makin memburuk karena literasi mereka sangat rendah gitu ya. Ya, itu kiranya hasil dari penyusunan artikel ilmiah saya guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa, teman-teman semua. Tentunya masih banyak kekurangan dari penyusunan artikel saya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dan para pemirsa. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.